berdoa dengan sungguh-sungguh, sebab jalan Tuhan bukan jalan kita, rancangan Tuhan bukan dalam rancangan kita. Semua menjadi terbaik sebab Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang punya jalan. Apapun yang kita alami, Tuhan pasti punya rencana yang baik, sangat baik buat kita semua. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Mari saudaraku, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Jalan Tuhan tak terselami oleh kita, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Namun satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup kami, Tuhan, di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran. Sekali lagi
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Benar ya Tuhan, kalau Engkau menyertai hidup kami, kalau Engkau ada dalam setiap langkah hidup kami, walaupun kami ada dalam masalah, badai yang menerpa hidup kami, tapi kedamaian itu Engkau selalu adakan buat kami, menyertai kami ya Tuhan. Sebab kami yakin Engkau menjamin akan kemenangan buat kami atas setiap masalah hidup kami, atas setiap problem hidup kami. Engkau yang punya jalan keluar buat kami ya Tuhan. Kedamaian itu akan kami dapat saat kami mau melekat kepadamu ya Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Setiap jalan keluar yang Kau berikan kepada kami, yang Engkau limpahkan kepada kami, membuat kami menjadi amat damai sejahtera ya Tuhan. Engkaulah sumber dari segala sumber itu Tuhan. Engkaulah sumber kedamaian, kasih-Mu melimpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kasih-Mu dapat kami rasakan Tuhan. Engkau selalu memperhatikan hidup kami. Engkau selalu memberikan pertolongan kepada kami, penuntunan yang baik, indah dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan mengadakan ibadah ya Tuhan pada saat ini. Hati kami, hidup kami menyatu di tempat ini ya Tuhan. Ada rasa syukur yang tak terukur Tuhan, untuk kami bisa naikkan, untuk kami bisa panjat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami yakin Tuhan, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua. Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semua ya Tuhan. Seluruh pelayan-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi. Semuanya ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami siap untuk datang kepadamu. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan duduk-duduk. Damai itu kepunyaan Tuhan, dan damai itu hanya ada di dalam Tuhan. Kita tidak perlu lari kemana-mana untuk mencari penyelesaian dalam hidup ini. Datanglah kepada Tuhan, Dialah sumber kedamaian itu. Haleluya. Yakin Dialah yang bisa menyelesaikan, memberikan jalan keluar setiap masalah hidup kita. Terima kasih ya Tuhan. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus saudaraku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur.
Katakan hanya Yesus, jawaban hidup. Bersama Dia, haleluya Tuhan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidupku. Jangan kemana-mana saudaraku, datang kepada Yesus. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Mari datang kepada Tuhan. Hanya Yesus jawaban setiap masalah hidup kita. Bersama Dia, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, mari saudaraku kita bangkit berdiri. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan, walau dalam masalah apapun itu, hati kita tenang. Hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidup. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidup. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ada syaratnya saudaraku. Kalau ku hidup suci, tidak turun dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ya Tuhan, kalau ku hidup suci, tidak turun dunia, ku tahu Tuhan pasti buka. Sekali lagi, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Ku tahu Tuhan, dengan iman saudaraku, pasti Dia akan buka jalan. Amin Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Kalau ku
turun dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Pasti Tuhan akan buka jalan buat hidup kita. Haleluya. Hari ini Tuhan ciptakan buat kita untuk kita datang bersama Tuhan. Haleluya. Katakan dengan penuh sukacita, nyanyikan dengan penuh sukacita. Hari ini, hari yang dijadikan Tuhan untuk kita bisa datang kepada Tuhan untuk mengucapkan syukur. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka. Sukacitamu, haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka, bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita, bersuka, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka cita, sekarang, sekarang bersuka, bersuka cita. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan kedamaian buat kita. Yesus yang termulia, Yesus yang kita cintai bersama-sama. Kasih-Nya dilimpahkan untuk kita semua. Yesus termulia, Tuhanku Yesus yang ku cinta, tiada Allah yang seperti-Mu. Engkau bintang di atas segala bintang,
suka memujimu. Engkau besar, maha agung dan perkasa. Indah pelangi, indah pelangi, tak seindah dirimu. Terang mentari, tak seterang cahayamu. Kilau dunia, lulu di hadapanmu. Hanya Kau Yesus, harta abadi. Sungguh Kau Yesus, permataku. Tuhanku Yesus, Tuhanku Yesus termulia. Tuhanku Yesus yang ku cinta. Tiadalah yang sepertimu. Engkau bintang di atas segala bintang. Segenap hati Kau ku puja. Segenap hati Kau ku sembah. Jiwa bersuka memujimu. Engkau besar, maha agung dan perkasa. Saudaraku, kita bangkit berdiri. Katakan, indah pelangi, indah pelangi, tak seindah dirimu. Terang mentari, tak seterang cahayamu. Kilau dunia, kilau dunia, lulu di hadapanmu. Hanya Kau Yesus, harta abadi. Sungguh Kau Yesus, permataku. Indah pelangi, tak seindah dirimu. Terang mentari, tak seterang cahayamu. Kilau dunia, luluh di hadapanmu. Hanya Kau Yesus, harta abadi. Sungguh Kau Yesus, permataku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, harta abadi. Sungguh Kau Yesus, permataku. Sekali lagi katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Kau Yesus, harta abadi. Sungguh Kau Yesus, permataku. Silakan duduk, saudaraku. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk, Bapak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan bila kita buka hati kita untuk Tuhan menggarap hati kita, hidup kita untuk menjadi bejana, diisi oleh firman Tuhan, siap dibentuk menjadi karya yang indah. Sebab hidup kita Tuhan ingin jadikan hidup yang berguna serupa dengan Allah, hidup yang mulia, diperbaharui hari lepas hari, bahkan disempurnakan seperti Yesus menjadi hidup yang sepadan. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat-Mu Tuhan,
pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti-Mu Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus. Biar Engkau sempurnakan hidup kami, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami siap Engkau pakai Tuhan, kami siap Engkau bentuk ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, dibaharui selalu. Jadikanku Allah, kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Jadikan kami alat-Mu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Bantu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Aku mau seperti Engkau Tuhan Yesus, mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan, sempurnakan selalu dalam setiap jalan kami Tuhan, dalam setiap jalanku, memuliakan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mari saudaraku, saya undang kita bangun berdiri. Ku mau seperti Yesus, menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau Engkau sempurnakan, kami mau Engkau bentuk Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya Tuhan, sempurnakan. Banyak sekali dosa kami Tuhan, tapi kami mau Engkau proses, sucikan hidup kami Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan hidup kami Tuhan, sucikan hidup kami, bentuklah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam setiap jalan hidup, dalam setiap kelakuan kami, dalam setiap perkataan kami, seluruh aspek hidup kami. Oh, aku mau seperti-Mu Yesus, serahkan sepenuhnya dalam hati-Mu Yesus. Haleluya Tuhan, sempurnakan hidup kami, ingin hidup sepadan dengan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, dalam setiap jalan kami, aspek hidup kami, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus. Mari waktu satu jasa sarangan Bapak Timotius. Haleluya. Dalam setiap jalanku, memuliakan
supaya hidup kami boleh diubahkan dan semakin diubahkan menjadi sempurna seperti Yesus. Kami masih banyak cacat celah, kekurangan, kelemahan dan dosa, tetapi Tuhan masih berikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk kami boleh diubahkan, diproses, sehingga kami boleh mencapai kepada rencana dan kehendak Tuhan, yaitu kesempurnaan. Terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau berhadirat di tengah-tengah kami. Urapi dan pakai kami sebagai alat-Mu, sebagai hamba-Mu ya Tuhan. Biar setiap kebenaran firman-Mu boleh tersampaikan dan menjadi berkat bagi seluruh sedang jemaat-Mu yang hadir. Dan kami siap untuk ditegur, dikoreksi. Kalaupun masih banyak kekurangan kelemahan kami, tetapi kami percaya Tuhan mengasihi kami dengan setiap apa yang Tuhan didikkan, ajarkan kepada kami, supaya kami makin disucikan, bahkan disempurnakan seperti Yesus. Segala puji syukurannya bagi Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan yang saya beri tema orang benar dan orang fasik, ya. Orang benar dan orang fasik, ya. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 17 sampai 19. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Ya. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ya. Kata-kata penghakiman ini dalam bahasa aslinya itu bahasa Yunani dituliskan sebagai krima. Krima. Krima itu artinya keputusan hakim atau penilaian hakim. Nah, dari pembacaan ini yaitu dikaitkan dengan penilaian Tuhan atau juga pembalasan Tuhan. Ya. Kalau mungkin konotasi kita ini kalau orang dihakimi itu pasti karena ada kesalahan. Ya. Itu belum tentu saudara. Bicara penghakiman itu bukan bicara pasti orang yang dihakimi itu karena orang salah. Memang sebagian besar yang dihakimi itu pasti orang yang ada kasus, ada masalah, ya mungkin tindakan kriminal dan sebagainya. Tapi juga ada penghakiman yang akhirnya yang tadinya dituntut, ya mau dijadikan terdakwa, ternyata tidak terbukti, memang dia betul-betul tidak terbukti, kemudian dia dibebaskan. Karena apa? Memang tidak terbukti ada kesalahan-kesalahan yang mendukung untuk masuk dalam penghukuman. Nah, seperti itu saudara ya. Jadi kalau bicara penghakiman ini bukan berarti kemudian pasti karena kesalahan dan lain sebagainya. Memang kita itu orang yang masih banyak kesalahan, kelemahan, kekurangan dan lain sebagainya, ya. Nah, di sini dikatakan yang pertama kali dihakimi adalah rumah Allah. Bicara rumah Allah itu berarti bicara jemaat. Ya. Bicara rumah Allah itu bicara jemaat. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen, ya
kita ini harus menghadapi masalah, menghadapi ya persoalan ini dan itu. Kalau itu bentuknya adalah seperti ya teguran Tuhan atau boleh dikatakan sebagai penghakiman daripada Tuhan atau pembalasan daripada Tuhan. Ya oleh karena kesalahan, kekeliruan, kita harus begini, harus mengalami masalah ini, harus mengalami masalah itu, harus sakit ini, sakit itu, dan lain sebagainya. Nah, tetapi saudara, kalau kita mau menempatkan diri sebagai orang benar, maka di situ kita tidak akan masuk dalam penghukuman. Tapi yang jelas, semua akan dihakimi dan pertama kali yang dihakimi adalah anak-anak Tuhan atau jemaat, ya. Nah, dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Bagaimana kesudahan dan apa yang terjadi dengan orang fasik dan orang yang berdosa? Kalau dikatakan orang benar, orang yang percaya kepada Injil Tuhan, orang yang percaya kepada firman Tuhan, harus menghadapi masalah ini, harus menghadapi masalah itu. Kalau itu bentuknya adalah sebagai teguran atau peringatan Tuhan, hampir-hampir enggak kuat. Sepertinya itu setelah terlalu berat, beban, masalah, tanggungan dan lain sebagainya yang dihadapinya. Ya. Kalau itu terjadi kepada anak Tuhan, dikatakan orang benar, bagaimana kesudahannya terhadap orang fasik dan orang berdosa. Makanya itu kita sering mendengar ada orang gantung diri, bunuh diri, dan mengakhiri hidupnya dengan tidak wajar, secara tragis dan lain sebagainya. Oleh karena dia menghadapi tekanan dalam hidupnya atau penghakiman yang dia alami itu, dia tidak bisa bertahan. Ya, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Kalau saya dan saudara diizinkan menderita karena kehendak Allah, nah, ini menderita karena kehendak Allah itu belum tentu karena kita ini berbuat salah. Ini juga belum tentu. Bisa karena untuk memproses kita, untuk memurnikan kita, untuk menyempurnakan kita. Seperti kita tadi menyanyi ya, aku mau seperti Yesus disempurnakan selalu. Ya. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Kalau saudara sebagai orang Kristen diizinkan harus menderita begini, menderita begitu, mengalami ini, mengalami itu. Mari kita harus selalu berbuat baik. Ya. Firman Tuhan menekankan selalu untuk kita selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik itu bukan kolo-kolo berbuat baik, tapi banyak berbuat jahat, bukan. Selalu berbuat baik, sekarang berbuat baik, besok berbuat baik. Walaupun keadaan kita ini mungkin menderita, mungkin bahkan kekurangan. Tetapi firman Tuhan mengajar, mendidik kita untuk selalu berbuat baik. Ya. Karena kalau kita berbicara tentang benar dan fasik, ya, kata-kata fasik ini artinya orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Atau orang yang perilakunya itu jahat. Perilakunya tidak baik. Itu sebagai orang fasik. Ya. Tapi kita tidak bisa menilai. Kalau saya beri tema orang benar dan orang fasik. Saya juga tidak berani menilai dengan sudut pandang saya secara akal pemikiran atau logika saya. Atau saya hanya memandang sepintas. Dari pandangan secara jasmani tidak bisa. Untuk dinyatakan benar dan fasik itu tentunya diukur dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, coba kita lihat dulu, masih ada kaitan dengan ini ya. Amsal 11.
Amsal 11 ayat ke-31. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Iya. Kalau orang benar menerima balasan. Loh. Dikatakan orang benar menerima balasan di atas bumi ini. Kita di atas bumi ini ya mendapatkan balasan walaupun kita ini sudah mendengar firman Tuhan, walaupun kita ini sudah ke gereja, walaupun kita ini sudah setia, bahkan kita sudah melayani Tuhan. Ya, saat kita mungkin ada sedikit kekeliruan, kita harus menerima balasan, kita harus menerima ganjaran dari Tuhan. Nah itu kalau itu bentuknya bentuk penghakiman, berarti kita harus sadar bahwa kita ini sedang diproses untuk mencapai kepada kesempurnaan. Itulah sebabnya dalam suratan Petrus tadi yang kita baca, mari kita selalu berbuat baik. Ya, selalu berbuat baik kepada siapa? Kepada Tuhan. Melalui siapa? Melalui apa yang bisa kita perbuat kepada sesama kita. Saya selalu mengajarkan kepada istri dan anak, mari kita selalu berbuat baik. Apalagi kita sudah diberkati Tuhan, ya kita harus tunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang rohani, untuk selalu menunjukkan kebaikan. Ya, walaupun kadang-kadang disalahgunakan kebaikan kita, tetapi tidak apa. Sebab orang benar pasti akan menerima balasan daripada Tuhan. Ya. Balasan itu bisa balasan dalam kebaikan, tapi juga ada balasan apa? Balasan untuk mendapatkan koreksi atau teguran. Ya. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Itulah sebabnya saudara, tidak ada pilihan lain bagi saya dan saudara. Kecuali kita ingin menjadi orang benar. Amin. Ya, tentu kita semua yang hadir ingin menjadi orang benar. Nah, orang benar ini saya sudah sering saya sampaikan, orang yang dibenarkan Tuhan. Orang yang mau bertobat menyadari dosa dan kesalahan. Sebab kalau kita bicara orang benar, siapa sih yang benar? Ayat sendiri mengatakan tidak ada yang benar. Ya, tidak ada yang benar. Tapi Tuhan juga bisa mengatakan orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Jadi disebut orang benar itu orang yang dibenarkan Tuhan lewat karena apa? Karena pertobatan. Ya, karena menyadari kesalahan. Tapi orang yang tidak mau menyadari kesalahan, bahkan selalu mengulangi kesalahan. Nah, dia menjadi orang fasik, orang berdosa yang tidak akan tahan dalam penghakiman. Ya, Wahyu, bukan Wahyu ya, Mazmur 1. Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar,
tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaannya. Ya, kata-kata Tuhan mengenal jalan orang benar ini berarti Tuhan selalu memperhatikan jalan orang benar. Ya, saya tidak berani mengatakan kalau saya itu orang benar. Ya, buktinya wah itu sudah diberkati sekarang dan lain sebagainya. Itu semua yang menilai adalah Tuhan. Tapi yang jelas seperti kesaksian Pak An tadi, ya ibunya yang orang yang sederhana, orang desa, tidak berpendidikan, tapi punya ketulusan hati. Ya, sisa hidupnya yang dia pergunakan untuk apa? Untuk melayani Tuhan dengan membersihkan gereja. Ya, apa yang bisa dilakukan. Tapi pada hari dipanggil Tuhan, betul-betul ada tanda-tanda kemuliaan yang menyertai. Ya, itu salah satu contoh kalau kita mau menjadi orang yang benar. Ya, Tuhan mengenal jalan orang benar. Kalau saya dan saudara ingin dikenal jalan kehidupan saya dan saudara oleh Tuhan, ya mari kita belajar menempatkan diri menjadi orang benar. Atau menjadi orang yang mau dibenarkan, orang yang akan menyadari dengan dosa dan kesalahan. Ya, nah kitab Mazmur ini dibuka dengan kata-kata berbahagialah. Ya. Ini satu-satunya kitab yang paling unik ya di dalam Alkitab yang kita miliki ini. Pasalnya paling banyak ya. Terdiri dari berapa pasal? 100 berapa? 150, betul gak? Betul lah? Pasalnya 150 pasal. Ada ayat yang terpanjang juga. Mazmur berapa? 119. Berapa ayat? 150 juga. Tapi ada ayat yang terpendek juga di Mazmur nih. Pasal berapa itu? Bukan ayat terpendek tapi pasal terpendek. Maaf ya. Pasal terpendek di dalam Mazmur itu pasal 117. Ya. Dan pertama kali, kata-kata yang pertama kali dituliskan dalam Mazmur adalah berbahagialah. Saudara mau bahagia? Amin. Ya, tentu semua kita ingin bahagia, tidak ada orang yang tidak ingin bahagia. Apalagi kalau ya mau masuk hidup nikah. Anak saya nanti tahun depan mau menikah itu tentunya cita-citanya itu tidak mau, wah saya pengen nikah nanti supaya saya menderita, itu tidak ada. Walaupun kenyataan, tapi ingin apa? Bahagia. Nah tentu semua tidak ada tanpa terkecuali. Semua orang mendambakan yang namanya bahagia. Nah siapa yang bahagia? Ya, berbahagialah orang yang apa? Satu, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Berjalan, berdiri, dan duduk. Ini menunjukkan aktivitas manusia. Ya, atau kegiatan saya dan saudara. Ada saat kita berjalan, tidak selamanya berjalan, ada saat kita duduk ya, dan kita berdiri dan lain sebagainya. Itu menunjukkan aktivitas atau kegiatan manusia. Tetapi aktivitas dan kegiatan kita ini tidak boleh diatur, dituntun atau dipengaruhi oleh orang lain, apalagi orang fasik. Ya, sekali lagi. Segala aktivitas kehidupan saya dan saudara tidak boleh diatur atau dituntun, dipengaruhi orang lain, apalagi orang fasik.
tapi harus dituntun firman Tuhan. Seperti ayat 2 katakan, coba ayat 2. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Dan merenungkan firman itu siang dan malam. Ini yang harus menuntun, mempengaruhi kehidupan saya dan saudara. Kalau kita mau bahagia. Ya. Tapi kalau kita tidak mau bahagia, ya kita manut apa kata orang. Ya. Banyak orang hidupnya itu diatur seperti enggak secara langsung diatur atau dituntun atau dipengaruhi dengan kata orang. Nah ini saudara. Atau melihat orang lain, melihat tetangga misalkan. Ya. Seorang istri melihat, Pak, lihat itu. Motornya ganti. Ya. Nah, bapaknya karena ingin ya menyenangkan istri, menyenangkan anak, walaupun belum punya uang. Enggak apa-apa, kan bisa kredit. Ya. Ya memang bisa kredit. Wah, ambil motor baru. Tapi maaf loh, untuk kebutuhan hari demi hari aja bisa ada, bisa tidak. Tapi karena terpengaruh dengan perkataan. Ya, akhirnya apa? Akhirnya maaf loh, hutang sana, hutang sini, enggak bisa bayar dan lain sebagainya. Ditagih debt collector, ditagih tetangga, ditagih warung sana, ditagih ya. Ya tetangga ini, tetangga itu. Akhirnya katakan, waduh menderita. Lah menderita dibikin sendiri. Karena apa? Hidupnya dipengaruhi dengan perkataan orang lain. Maka kalau kita ingin bahagia, kita harus dipengaruhi, dituntun oleh firman Tuhan. Amin. Jangan dituntun atau dipengaruhi dan mendengar nasihat yang tidak berdasarkan kebenaran, tidak berdasarkan firman Tuhan. Walaupun itu istri, walaupun itu suami, walaupun itu anak, walaupun orang tua. Ya ini saya didikan kepada saya dan saudara. Lah bagaimana untuk tetangganya bisa beli mobil, mosok kita cuman ya sepeda motor aja sudah tahun yang lama ya, sudah keluar masuk bengkel. Ya kalau memang Tuhan izinkan seperti itu, lebih menderita mana? Bisa beli sepeda motor, tapi nggak bisa memenuhi kebutuhan hari-hari, malah masih ditagih hutang sana sini, daripada motor yang harus masuk bengkel, tetapi hatinya tenang. Tentu kita ingin bahagia kan? Ingin bahagia enggak? Nah, kalau ingin bahagia, firman Tuhan harus menuntun saya dan saudara. Kalau kita tidak mau dituntun firman Tuhan, ya selamanya tidak akan pernah kita merasakan bahagia. Maka kitab Mazmur ini dibuka dengan kata-kata, berbahagialah, bukan semoga bahagia. Ya, kalau orang ada menikah itu salaman semoga bahagia. Semoga itu bisa bahagia, bisa tidak. Bisa setengah bahagia, bisa ya minus bahagia. Apa itu minus bahagia itu? Terjemahkan sendiri saudara. Ya. Nah kalau kita ingin bahagia, firman Tuhan itu harus kita renungkan. Ya, merenung itu dengan hati saudara. Merenung itu bukan hanya sekedar pikiran. Direnungkan siang malam. Artinya apa? Tiada hari tanpa kita bersekutu dengan firman Tuhan. Tiada hari kita tanpa menuruti kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Itu kalau kita mau bahagia. Nah, diumpamakan seperti apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya apa? Apa? Ingin berhasil? Amin. Ya, ingin berhasil firman Tuhan. Ojo ndurusi kata si A, kata si B, walaupun itu kayaknya baik. Tapi kalau itu tidak berdasarkan firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sejalan dengan firman Tuhan, itu bisa-bisa kita menjadi orang fasik, saudara. Ya, saya ada sales, ya, dia anak Tuhan. Wah, kalau cerita ini lain dari yang pernah saya sampaikan, ini lain lagi tuh. Sales juga nih. Wah, kalau cerita tentang gereja, persekutuan, ini dan itu, wah semangat sekali, hebat. Tapi belakangan saya dengar, waduh, hidupnya utang sana, utang sini, tagih sana, tagih sini sampai. Tapi kalau bicara, wah, memimpin persekutuan dan sebagainya, semangat. Itu enggak sejalan dengan firman Tuhan, saudara. Apa itu yang dikatakan orang benar? Tentu hidupnya tidak akan bahagia. Hidupnya hancur. Ya, nah. Di ayat 4 sampai ayat yang ke-6 itu bicara orang fasik. Ya, kalau ayat 1 sampai 3 ini berbicara orang benar. Orang benar ya, yang berbahagia itu karena apa? Tidak menuruti nasihat orang fasik. Ya. Juga tidak berdiri di jalan orang benar, tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya firman Tuhan. Selalu suka dengan firman Tuhan. Itulah menjadi orang yang benar. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, kalau saudara mengatakan, wah di sini nanam pohon tidak di tepi aliran air aja tumbuh subur. Jangan dibandingkan ya di Palestina atau di Israel sana dengan di tanah kita Indonesia, jangan. Di sana itu tanahnya gersang. Jadi kalau saya lihat di peta itu, saya melihat di peta itu yang penuh dengan hijau, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya itu di sekitar di mana itu ada aliran air. Karena apa? Tanahnya gersang. Makanya pada waktu Lot suruh milih, kalau kamu ke kanan aku ke kiri, oleh Abraham. Akhirnya Lot memandang apa? Lembah Sungai Yordan. Karena apa? Di situ banyak tumbuh-tumbuhan untuk tempat penggembalaan itu secara manusia. Ya, di sana itu tanah gersang, maka ayat ini tepat sekali kalau dituliskan seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Berbuah. Ya. Orang benar oleh karena dituntun firman Tuhan itu pasti berbuah dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau saudara ada jemaat yang merasa gagal, masih ada kesempatan. Mungkin kita belum menjadi orang benar, masih dikatakan sebagai orang fasik. Nah, orang fasik seperti apa? Bukan demikian orang fasik ayat 4. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sekam itu apa? Kulit padi ya, yang kosong itu. Ya, kulit padi yang kosong itu. Ditiup angin, tidak ada gunanya selain apa? Dibakar. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Ya, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jalan orang fasik pasti menuju kebinasaan, tapi jalan orang benar Tuhan mengenal. Ya, kalau saya punya kenalan seorang, apalagi pejabat, saya mau ngurus ini, mau ngurus itu, gampang enggak? Gampang kan? Karena saya mengenal. Kalau kita dikenal Tuhan, saya kenal Tuhan, tapi apakah Tuhan kenal saudara? Ya, memang
Pada prinsipnya Tuhan mengenal semua orang. Tapi arti Tuhan mengenal saya dan saudara itu Tuhan mengerti keberadaan hidup saya. Bahwa kalau kita ini orang-orang yang senang berbuat baik. Mau menjadi orang yang baik, mau menjadi orang benar. Nah itu dikenal. Maka kalau kita mengenal seseorang, mengurus itu gampang. Misalnya seorang pejabat misalkan. Begitupun juga kita dengan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran disediakan oleh Allah bagi orang-orang apa? Yang mengasihi Tuhan. Tuhan sediakan saya tempat yang strategis. Yang saya impi-impikan, ya saya tidak pernah ngayal Tuhan saya harus punya tempat indah. Tapi saya punya kerinduan. Saya punya kerinduan, sering saya sampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengenal jalan orang benar atau orang yang mau dibenarkan. Ya, itulah sebabnya renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu juga dipesankan kepada Yosua. Ya, Tuhan berpesan kepada Yosua untuk memperkatakan dan renungkan firman Tuhan. Ya, mari kita baca ya. Yosua pasal pertama, baca mulai ayat 7 sampai 8, ayat 7 dan 8. Yosua 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berhasil dan beruntung, bahagia, ya. Ini identik dengan orang yang bahagia, berhasil dan beruntung. Nah, Tuhan berpesan kepada Yosua. Yosua ini pengganti daripada Musa. Setelah Musa meninggal, ya, dipanggil Tuhan, dan Yosua ini yang meneruskan untuk memimpin bangsa Israel sampai bangsa Israel itu menduduki tanah perjanjian. Ya, dan sebelum Yosua memulaikan pelayanannya, ya Tuhan berfirman dan Tuhan pesankan di ayat 7 coba. Ya, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Nah, di pasal ini saudara, di Yosua pasal pertama ini, kata-kata kuatkan dan teguhkan hatimu ini dituliskan atau disebutkan 4 kali. Apa tidak cukup sekali? Ya, sekali saja kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau seseorang memberikan nasihat atau memberikan wejangan kepada seseorang sampai berkali-kali itu berarti apa? Berarti itu serius. Bukan sekedar nasihati. Tetapi itu suatu nasihat yang sangat serius. Maka kata-kata teguhkanlah hatimu, ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu sampai dituliskan 4 kali. Ya, silakan saudara baca sendiri nanti ya. Saya tidak akan menerangkan ini ya. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, dipesankan kepada Yosua supaya dia bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada Yosua oleh Musa, hamba Tuhan. Supaya Yosua ini tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Tidak menuruti nasihat orang fasik. Tidak menuruti kemauannya ya orang Israel pada umumnya. Ya. Tapi harus
tegak lurus mengikuti perintah Tuhan. Ya. Kenapa kita jadi orang Kristen kok tidak pernah beruntung, tidak pernah berhasil? Karena kita mungkin tidak tegak, kita tidak lurus, tidak sepenuhnya berpegang kepada firman Tuhan. Kalau masih banyak dipengaruhi oleh kata orang, dipengaruhi oleh ya situasi, kondisi, keadaan dan lain sebagainya. Sehingga mau menyesuaikan diri, mau begini, mau begitu, sehingga menyimpang ke kanan, ke kiri. Enggak akan berhasil. Ya, kalau gereja tempat kita bisa sedemikian berhasil seperti ini, ya, itu tentunya Tuhan melihat hambanya Bapak Lita Paulus di sini yang selalu tegak lurus atas dasar kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau tidak, wah, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Walaupun mungkin ada yang tidak setuju atau yang tidak cocok dan lain sebagainya. Itu monggo, namanya manusia. Tetapi kalau kita mau mengikuti jalan Tuhan, mengikuti penuntunan Tuhan, walaupun banyak kendala yang kita alami, tapi pasti akan sampai. Pasti akan sampai. Apa itu? Janji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, jangan, ayat 8. Coba tanyakan. Ayat 8. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berhasil dan beruntung. Memperkatakan dan merenungkan. Untuk apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis. Kadang-kadang orang dengar firman Tuhan enggak direnungkan. Wah, dia maunya itu, yuk kita lakukan. Baik, betul, enggak salah kita melakukan. Tapi tanpa kita merenungkan, meresapi, dan kita tanam betul-betul di dalam hati. Mungkin kita hanya sekedar melakukan. Setelah menghadapi kendala, akhirnya apa? Tidak lagi melakukan. Firman Tuhan itu yang diperkatakan. Saya kesempatan ini memperkatakan firman Tuhan. Saudara yang mendengar, termasuk saya juga yang memperkatakan, harus merenungkan siang dan malam. Ya, kalau bahasa daerahnya itu dulu Bapak Gembala sering bilang apa bahasa daerah, ngilut-ngilut ya, betul lah. Ngilut-ngilut. Ya. Karin ngerti ngilut-ngilut. Wah. Dia kalau bahasa daerah itu kurang ya. Tapi kalau bahasa Inggris memang pintar bahasa Inggris. Ya. Jadi ngilut-ngilut seperti apa itu? Kerbau atau sapi itu makan itu, setelah makan itu masuk perut, muter lagi. Terus digilut-gilut. Direnungkan firman Tuhan terus. Ya, kemudian dilakukan. Saya yakin kekuatan kita ini, saudara, kalau kita ini betul-betul sering merenungkan firman Tuhan siang malam. Artinya sepanjang hari yang kita lalui itu, kita tidak pernah lepas dari firman Tuhan. Mau apa saja firman Tuhan. Doa saya tiap pagi ya dengan keluarga, Tuhan apa yang kami kerjakan, mulai pekerjaan di toko, semua terkait untuk kemuliaan nama Tuhan.
Itu sebabnya saya tidak salah mengenakan mulia plastik. Karena apa? Kaitannya dengan kemuliaan nama Tuhan. Apa saja yang kita lakukan, kaitkanlah itu dengan kemuliaan nama Tuhan. Pasti akan berhasil. Amin. Coba praktekkan, saudara. Praktekkan. Oh, firman Tuhan itu hidup, saudara. Yosua selama memimpin sampai tuntas. Musa walaupun hebat kayak apa, nggak bisa meneruskan. Nggak sampai tanah perjanjian. Dia hanya melihat ya negeri yang Tuhan janjikan. Tapi Yosua memimpin sampai tuntas. Dari mana itu kekuatan? Firman Tuhan. Setiap kita yang berpegang kepada firman Tuhan tidak pernah gagal. Saya bukan hanya sekedar ngomong bicara. Walaupun saya masih banyak kekurangan kelemahan, tapi saya bisa merasakan kekuatan janji Tuhan, firman Tuhan. Makanya itu saudara, kalau kita yakin dengan firman Tuhan, kita tidak usah berpikir ini dan itu, apalagi omongan orang, pengaruh kanan kiri dan lain sebagainya. Terus berpegang pesan Tuhan kepada Yosua supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu, hidupmu, usahamu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Pegang ini firman Tuhan. Renungkan tuh firman Tuhan. Jangan tidak ada hari tanpa firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan hanya cukup hari Minggu. Setelah itu tidak ada kaitan dengan firman Tuhan. Ini kegagalan kita, saudara. Ini kekeliruan kita, ini kebodohan kita. Firman Tuhan itu betul-betul harus menyatu dalam kehidupan ini. Ya, karena itu sumber kebahagiaan. Bahagia itu jangan dikaitkan, wah karena punya uang, punya sugih, duitnya akeh, dituku akeh. Enggak, saudara. Kalau bahagia bisa dibeli, enggak ada orang kaya itu sampai bunuh diri. Ada orang kaya, saya pernah dengar dulu di Jakarta itu melompat dari lantai berapa itu, lebih dari lantai 50. Manusia itu, saudara, menjatuhkan diri dari lantai 50, berapa puluh meter itu tingginya. Ya. Dia orang kaya, saudara, punya uang, punya perusahaan. Tapi dia tidak tahan pada penghakiman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, siapakah Yosua ini? Orang yang teguh. Pada waktu ke-12 pengintai, diutus salah satunya Yosua. Dari ke-12 ini setelah pulang membawa hasil yang mereka ambil dari negeri yang Tuhan janjikan itu, diperhadapkan kepada Musa dan Harun. Mereka laporkan begini begitu, tetapi sayang. Yang 10 orang memberitakan kabar busuk. Ya, kabar busuk ini sangat besar dampaknya, pengaruhnya dibandingkan dengan 2 orang Yosua dan Kaleb. Ya, sehingga bangsa Israel pada waktu itu mereka memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada Musa. Dan sejak itu Tuhan murka kepada bangsa itu. Sedianya Tuhan mau melenyapkan bangsa itu. Tetapi Musa memohon, bagaimana kata orang kalau bangsa ini dilenyapkan. Sepertinya Tuhan itu tidak berkuasa, sudah mengeluarkan mereka dari Mesir tapi tidak mampu untuk membawa ke negeri perjanjian. Tuhan mendengarkan doa Musa. Akhirnya Tuhan tetapkan mereka yang berumur 20 ke atas yang lahir dari Mesir
semua mati binasa. Artinya apa? Generasi baru. Nah, generasi lama yang bertahan cuma 2, Yosua dan Kaleb. Ya, kita baca ya, Bilangan 13. Ya, saya ngejar waktu karena nanti tadi ya panjang sekali ya puji-pujian dan maaf ya, saya juga harus mengejar waktu nih. Bilangan 13 ayat 27 sampai 33. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya. 10 melawan 2. Ya, secara aklamasi kalah. Apalagi ini 10 orang itu membawa berita yang busuk, berita yang buruk. Nasihatnya tuh nasihat orang fasik. Ya. Mereka mengatakan bangsa itu bangsa raksasa. Kita tidak mungkin menyerang mereka. Karena musuh kita ini lebih kuat. Wah. Kata-kata yang busuk ini gampang sekali saudara menyebar. Wah, apalagi sekarang ini ya. Ya, teknologi semakin maju. Kata-kata busuk itu cepat sekali mempengaruhi orang. Ini jemaat saudara. Ya, jemaat Tuhan mestinya kita ini kan menjadi orang-orang yang dipanggil. Orang-orang yang mesti menang terhadap musuh. Musuh kita ini apa? Dosa. Musuh kita ini apa? Daging. Musuh kita ini keangkuhan, kesombongan, keinginan mata, keinginan duniawi. Itu musuh. Tapi pengaruh-pengaruh dari dunia itu lebih kuat, lebih hebat. Sehingga orang Israel pada waktu itu mereka menangis, mereka memberontak, mereka mau ya mengangkat seorang pemimpin. Mari kita kembali ke Mesir. Pikirannya itu dunia terus, duniawi. Itu tidak sejalan dengan firman Tuhan. Akhirnya Tuhan murka dan semua mereka mati binasa. Mati sebagai orang fasik. Tapi siapa? Orang benar. Yosua dan Kaleb. Dia katakan, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Yosua dan Kaleb itu berpegang kepada janji Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan. Tapi kalah dengan orang yang tidak berpegang kepada firman Tuhan. Saya sampaikan hari ini,
Jemaat, mari kita berpegang kepada firman Tuhan. Memang banyak pengaruh-pengaruh suara yang tidak berpegang kepada firman Tuhan, bahkan kontra dengan firman Tuhan. Dan itu pengaruhnya memang sangat besar. Tetapi kita tidak mau menjadi orang fasik. Kita tetap menjadi orang benar. Walaupun itu berat memang. Coba bayangkan ya, bangsa itu bangsa raksasa. Orangnya perawaknya tinggi besar dibandingkan dengan orang Israel. Orang Israel selama dalam perjalanan mereka tidak biasa berperang, tidak bisa dilatih untuk berperang dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin? Tetapi Yosua dan Kaleb ini orang yang teguh pendirian. Teguh pendirian. Ya masih bilangan sekarang 14 coba. Pasal 14 ayat 36 dan sampai 38. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Ya, terus? Orang-orang itu mati. Orang-orang itu mati. Kena tulah di hadapan Tuhan. Kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu, hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Tetapi yang tinggal hidup dan orang-orang yang pergi mengintai itu adalah Yosua dan Kaleb. Semua mati kena tulah di hadapan Tuhan. Mati sebagai orang fasik. Tentu kita tidak mau. Orang-orang tua yang sudah lanjut, mari pergunakan. Kita tidak mau menjadi orang fasik dan mati sebagai orang fasik yang kena tulah, tetapi kita orang-orang yang mau dipanggil nanti untuk menduduki negeri yang Tuhan janjikan. Itu negeri yang kekal. Itulah kerajaan surga. Itulah Yerusalem baru. Ya, kita ikuti penuntunan Tuhan. Terus ikuti penuntunan Tuhan. Ya. Yang terakhir Maleakhi pasal 3. Maleakhi pasal 3. Ayat 13 sampai 18. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ya, dalam perikop ini saudara, ini dibagi dua, ayat 13, 14, 15, ini perkataan orang fasik. Ya, ini perkataan orang fasik. Ya, di ayat 16, 17, 18 itu perkataan orang benar. Nah, kita lihat dulu perkataan orang fasik. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Nah, orang fasik itu bicaranya itu selalu kurang ajar. Selalu tidak menghormati Tuhan, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami berbicara di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah.
Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Orang fasik itu bicaranya itu, dia katakan beribadah kepada Allah itu sia-sia. Ya, banyak orang yang meremehkan ibadah, tidak mau ibadah sama sekali karena anggapannya kalau beribadah kepada Allah itu sia-sia, buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang kesempatan. Ya, itu perkataan orang fasik. Ya. Dan ayat 15, coba tayangkan. Ya. Ayat 15 ini memang dalam terjemahan lama ini lebih gampang ya dicerna ya. Saya coba bisa ditayangkan terjemahan lama, ada enggak di situ? Enggak ada ya, saya bacakan ya. Ayat 15 dalam terjemahan lama. Sekarang kami sebutkan berbahagia orang yang sombong. Nah, orang fasik itu katakan berbahagia orang yang sombong. Karena rumah orang yang berbuat jahat itu sentosa. Orang fasik itu katakan orang berbuat jahat itu, rumah orang berbuat jahat itu sentosa. Jikalau orang yang mencobai Allah sekalipun, ia itu lepas daripada celaka. Orang yang mencobai Allah malah dia lepas dari celaka. Orang yang beribadah malah kena celaka. Wah, itu kadang-kadang kan kita sering membanding-bandingkan dengan pikiran kita, logika kita. Itu ya perkataan orang fasik. Nah sekarang ayat 16 sampai 18. Ini perkataan orang benar. Beginilah bicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Orang benar selalu akan mendapatkan perhatian dan doanya didengar Tuhan. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku. Itu firman Tuhan. Orang benar itu akan menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Sama seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani. Siapa orang tua yang tidak sayang anak? Bahkan banyak orang tua mengatakan anak itu segalanya. Karena saking sayangnya anak. Seperti itu Tuhan menyayangi saya dan saudara. Ayat 18 ya, tayangkan 18, ini penting sekali. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Pasti nanti ada bedanya. Memang sekarang mungkin orang mengatakan itu orang ke gereja, itu orangnya setia, itu orang takut akan Tuhan. Malah mengalami ini, mengalami itu. Lihat itu orang yang tidak pernah ke gereja, dia berbuat ini, berbuat sesukanya. Wah malah hebat, malah punya kedudukan, malah makin kaya, sentosa dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan mencobai Tuhan pun mereka luput dari celaka. Tetapi nanti ada waktunya kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Sekarang mungkin kita masih bisa terkecoh. Tapi nanti ada saatnya ketika penghakiman Tuhan dijatuhkan, orang akan bisa melihat siapa orang benar, siapa orang fasik. Siapa orang beribadah dan siapa orang yang tidak mau beribadah. Tuhan memberkati kita semua sebagai orang-orang benar. Amin. Mari saya undang pemain musik. Bagaikan bencana siap dibentuk. Biar kita dibentuk Tuhan, walaupun itu sakit. Kuasa Roh, Tuhan mau memperbaharui saya dan saudara.
Jadikan Kau Allah Tuhan. Oh, haleluya. Di tanganmu lepas turun kehendakmu, maka sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Namamu. Ku mau seperti-Mu Yesus. mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan Namamu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan Namamu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan Namamu, memuliakan Namamu, memuliakan sekali lagi, memuliakan Namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku memuliakan Namamu Tuhan. Layak Engkau dihormati, diagungkan, ditinggikan Tuhan. Engkau memiliki kuasa yang tidak terbatas. Oh haleluya, 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 haleluya. Allahku yang ku sembah, Allahku yang ku puja, ku agungkan, yang menjaga, melindungi hidupku ini hanya Tuhan. Haleluya. Bukan kata orang, tetapi kata firman Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapak, pada hari ini kami boleh dididik perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Orang fasik sehebat apapun akan masuk dalam penghukuman. Orang benar walaupun harus lewat proses penderitaan, sengsara, menjadi miskin sekalipun, tapi memperoleh pembelaan Tuhan.
Ini yang perlu kami pegang, hingga kami tidak perlu mendengarkan nasihat orang fasik, orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang tidak kenal firman Allah menjadi penasihat kami, dan kami ikuti nasihatnya. Itulah merupakan kekeliruan bagi kami, dan kami baru sadar karena kami disadarkan oleh firman-Mu pada saat ini. Kami bersyukur Bapa, bagaimana akibat orang fasik dan bagaimana hasilnya orang benar. Orang fasik selalu bertentangan dengan firman Allah. Yesua dan Kaleb, orang yang berprinsip pada firman Allah, dibela oleh Tuhan. Semua yang melawan Tuhan dan melawan hamba-Nya dihukum oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ini merupakan satu contoh yang konkret bagi kami semua, supaya kami belajar dengan sungguh-sungguh merenungkan firman siang dan malam Tuhan. Bukan hanya siang, bukan hanya malam, tapi siang malam. Kalau kami merenungkan firman-Mu, apakah aku sudah berdiri atas firman? Apakah aku mau dinasihati oleh firman Allah? Atau kami lebih suka dinasihat orang fasik? Itu semua yang menilai adalah Tuhan, dan hasilnya nanti orang yang benar itu diberkati oleh Tuhan dengan damai sejahtera. Tuhan, kami hamba-Mu perlu bertanya pada diriku sendiri, apakah aku berbahagia saat ini? Kalau aku berbahagia, berarti kami mengikuti penuntunan Tuhan. Tapi kalau aku gundah, gelisah, tidak tenang, banyak kebingungan, itulah kefasikan. Kelihatannya setia kepada Tuhan, tetapi tidak taat kepada firman Allah. Sadarkan kami semua Tuhan, supaya kami taat kepada firman-Mu, hingga hidup kami sangat diberkati oleh Tuhan dengan hati yang penuh damai dan sejahtera. Terima kasih firman-Mu siang hari ini memberkati kami semua. Pakailah Pak Timotius yang menyampaikan firman-Mu, supaya kami semua benar-benar diberkati. Pak Timotius juga diberkati program rencana menikahkan anaknya. Kiranya Tuhan selalu membuka jalan, memberikan bimbingan tuntunan hingga saatnya nanti apa yang dibuat demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan kebesaran diri sendiri, tetapi untuk Tuhan. Hamba pun ada kerinduan, jika diizinkan diberi kesehatan, hamba ingin menyaksikan cucu yang mau menikah. Tuhan berkatilah kami semua tak terkecuali. Kesaksian Pak Aan, sungguh kami berterima kasih, memberikan motivasi dalam hidup sederhana, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Mari kita sama-sama mengangkat tangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan kemurahan Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, melindungi, menjaga, bahkan memberkati saudara dari sekarang ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan amin.